Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan kekurangan atau kelemahan angket penelitian. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Dalam penggunaan angket penelitian, ada kekurangan atau kelemahannya. Yang pertama adalah bahwa angket itu punya kekurangan atau kelemahan. Biasanya responden itu tidak teliti dalam menjawab atau mengisi angket tersebut. Apalagi kalau jumlah pertanyaannya terlalu banyak. Katakanlah lebih dari 10 soal, lebih dari 100 pertanyaan. Itu biasanya seorang responden itu akan malas membaca, asal dijawab saja seperlunya. Maka tentu juga harus diperhatikan oleh seorang peneliti, jangan sampai membuat terlalu banyak pertanyaan atau terlalu panjang pertanyaan. Kalau terlalu panjang pertanyaan itu juga akan membosankan dan seorang responden akan malas membaca. Pada sisi-sisi yang lain seperti saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa ada sisi-sisi kelebihan atau keunggulannya. Tapi tentu juga seorang peneliti harus jeli sehingga kemudian dalam proses pembuatan angket itu usahakan membuat angket yang padat, yang ringkas, yang kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga nanti responden ketika membacanya juga akan nyaman dan tidak bosan. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua atau kelemahan kedua dari angket penelitian itu adalah sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden itu adalah tepat. Karena biasanya dalam proses memberikan jawaban seorang responden itu juga biasanya juga dia dipengaruhi oleh like in dislike tadi. Subjektivitasnya lebih besar. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan posisinya, dikaitkan dengan jabatannya, dikaitkan dengan karirnya, itu biasanya juga seorang peneliti itu akan berpikir 2-3 kali untuk menjawab jujur. Lebih-lebih kalau kemudian dia menilai terkait dengan lembaga pendidikannya, ini juga dia akan berpikir ulang untuk kemudian menjawab jujur, sehingga penggunaan angket itu juga tidak memberikan jaminan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden itu adalah tepat. Ada sisi kelemahannya, ada sisi-sisi yang lainnya. Nah, nanti dalam proses pengambilan data, seorang peneliti juga bisa menggunakan metode pengumpulan data yang lain, misalnya dengan menggunakan wawancara untuk menguatkan kelemahan dari angket tersebut. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari angket penelitian itu adalah penggunaannya sangat terbatas dan biasanya hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Bagi responden yang tidak bisa membaca dan menulis, itu akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Ketika pertanyaan itu diberikan dalam bentuk tulisan, maka bagi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, ya dia akan kesusahan. Nah, ini kelemahannya, sisi lain kelemahan yang kemudian perlu juga diantisipasi oleh seorang peneliti ketika akan mengambil data dengan menggunakan angket tersebut. Saya kira kelemahan ini bisa diminimalisir dengan cara wawancara tadi dengan bahasa lisan. Karena tentu tidak semua orang pandai membaca, tidak semua orang pandai menulis. Kemudian selanjutnya, kelemahan yang keempat dari penggunaan angket penelitian itu adalah pernyataan dan pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh seorang peneliti. Seorang responden, apalagi kalau peneliti itu tidak begitu mahir membuat pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya multitafsir. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sifatnya ambigu yang sehingga kemudian responden itu
menganggap jawabannya seperti ini, padahal keinginannya tidak seperti itu. Keinginan peneliti itu sebenarnya tidak seperti jawaban dari responden itu. Karena kesalahan dalam penafsiran responden itu bisa saja sering terjadi karena satu, bisa jadi disebabkan karena responden tidak membaca secara detail pertanyaan tersebut. Yang kedua, kemampuan responden menangkap pertanyaan itu juga minim. Kemudian yang ketiga, memang dari sisi pertanyaan itu memang multitafsir atau pertanyaannya ambigu, sehingga tidak semua responden mampu menjawab dengan baik, sehingga kemudian terkadang salah tafsir dari isi pertanyaan tersebut. Kemudian kelemahan yang terakhir dari penggunaan angket penelitian itu adalah sulit mendapatkan jaminan apakah semua responden yang diberikan angket itu mengembalikan angket yang telah diberikan. Ini tidak ada jaminan. Katakanlah saya menyebarkan angket kepada 100 responden, maka tidak ada jaminan 100 responden itu akan mengembalikan semuanya kepada saya. Pasti ada yang tercecer. Bisa kembali 50 saja sudah itu luar biasa sekali. Dengan berbagai macam alasan, sibuklah, ketinggalanlah, atau lupalah, dan lain sebagainya. Maka sisi kelemahan yang terakhir ini juga tentu harus diantisipasi oleh seorang peneliti. Saya kira sekarang banyak media-media online yang bisa digunakan untuk kemudian menyebarkan angket. Kalau angket yang sifatnya manual, harus face to face, harus berhadapan, itu biasanya rawan sekali untuk kemudian seorang responden itu mengembalikan tepat waktu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekurangan atau kelemahan angket penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.